Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pengadaan kepada Bapak Ibu para pelaku pengadaan barang jasa. Salam audit kepada Bapak Ibu para auditor, para APIP dimanapun berada. Pada video kali ini kita membahas tentang adanya sebuah laporan penyedia yang menyatakan bahwa tender sudah dilakukan pada tanggal 11 Februari 2021 atas jasa konstruksi dan sudah ditetapkan sebagai pemenang, tetapi sampai hari ini belum terbit surat penunjukan penyedia barang jasa dari PPK. Penyebab tidak terbitnya SPBBJ itu karena konon PPK menolak hasil evaluasi yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Penolakan ini terkait atas evaluasi kewajaran harga. PPK menganggap Pokja Pemilihan tidak melakukan evaluasi kewajaran harga secara benar sehingga menolak. Kenapa dia menolak? Mungkin karena yang dimenangkan oleh Pokja Pemilihan ini adalah penawar terendah. Kita tahu HPS-nya sebanyak atau sebesar 2,7 M, tetapi ditawar menjadi 2,2 M. Mungkin inilah yang membuat PPK berpikir kenapa Pokja Pemilihan tidak melakukan evaluasi kewajaran harga terhadap baik dia upah, bahan maupun peralatan. Inilah barangkali alasan PPK tidak menerbitkan SPBJ tersebut. Dalam hal ini kita akan meninjau dari aspek regulasi yang berlaku, dan kita tahu bahwa peraturan sebagai dasar landasan untuk pengadaan barang jasa konstruksi ini selain Perpres 16 tahun 2018 beserta perubahannya Perpres nomor 12 tahun 2021, untuk jasa konstruksi khusus ada peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020. Di sana disebutkan persisnya di standar dokumen pengadaan bahwa memang Pokja Pemilihan melakukan klarifikasi terhadap analisa harga satuan, pekerjaan, dan bukti pendukung yang disampaikan peserta dengan meneliti dan menilai kewajaran kuantitas atau koefisien. Harga satuan dasar meliputi harga upah, bahan, dan peralatan dari harga satuan penawaran sekurang-kurangnya pada setiap mata pembayaran utama. Dilanjutkan bahwa hasil penelitian digunakan untuk menghitung kewajaran harga tanpa memperhitungkan keuntungan yang ditawarkan. Inilah regulasi terkait apa yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan terkait kewajaran harga. Setelah dilakukan evaluasi, maka Pokja Pemilihan menyampaikan berita acara hasil pelelangan kepada PPK. Dan PPK akan meneliti berita acara hasil pelelangan ini. Di sana setelah diteliti, maka PPK tidak dibenarkan melakukan klarifikasi, verifikasi, baik kepada peserta maupun orang lain. Jadi betul-betul hanya bersandar kepada berita acara hasil pelelangan yang disampaikan oleh Pokja Pemilihan. Pertanyaannya, apakah PPK bisa langsung melakukan klarifikasi ke peserta seperti yang dilakukan oleh PPK Pekerjaan ini?
pada tanggal 2 Juni menurut informasi dari penyedia tersebut, PPK ikut melakukan klarifikasi. Jadi dalam hal ini kita kira PPK sudah melampaui wewenangnya, karena PPK tidak bisa ikut mengklarifikasi penyedia maupun peserta maupun orang lain. Dia cukup menerima berita acara hasil pengadaan, berita acara hasil pengadaan tersebut. Jadi PPK tidak dibenarkan mengklarifikasi. Dan kalau pada tanggal 2 Juni PPK hadir, maka ya ada indikasi PPK punya kepentingan di sana. Kita tahu yang dimenangkan oleh pokja pemilihan adalah penawar terendah. Kita tahu HPS pekerjaan tersebut sebanyak 2,7 M ternyata ditawar oleh penawar atau peserta yang dimenangkan pokja pemilihan hanya 2,2 M. Ada 500 juta selisihnya antara HPS dengan yang ditawar oleh peserta yang dimenangkan oleh pokja pemilihan. Uang 500 juta ini sangat material. Sebenarnya PPK juga harus mempercayai pokja pemilihan, karena yang disampaikan itu adalah penawar terendah. Kalau ada kekhawatiran jangan-jangan penawarannya ini ada indikasi nanti penawarnya tidak mampu melaksanakan pekerjaan di lapangan, saya kira pokja pemilihan juga sudah menggunakan pertimbangan profesional dalam hal evaluasi kewajaran harga. Dan PPK tidak bisa turun langsung melihat detail sampai kepada harga upah bahan. Ini kan tidak dibenarkan PPK turun melihat ke sana. Untuk itu saya kira kalau pokja ataupun PPK sudah turun ikut melakukan klarifikasi, maka sudah melanggar regulasi seperti yang dimanakan oleh Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2020. Karena di sana cukup saja PPK meneliti berita acara hasil pengadaan tersebut. Bukan sampai memeriksa, mengklarifikasi, meneliti lebih jauh. Itulah terkait kepada regulasinya. Kalau sampai saat ini PPK tetap menunda-nunda untuk menerbitkan SPBJ, maka saya kira PPK harus meminta saran kepada inspektorat atas tertundanya atau stagnannya pelaksanaan pekerjaan. Kita tahu tendernya di Februari sampai hari ini, akibat perbedaan ini PPK merasa karena mungkin dia pernah menjadi anggota Pokja di provinsi tersebut, dia merasa lebih menguasai, tapi dia tidak tahu ada ruang lingkup yang menjadi wewenang Pokja pemilihan, yaitu mengklarifikasi. Dan kalau PPK masih terbawa-bawa ingin mengklarifikasi, dia sudah melampaui wewenangnya. Kenapa melampaui wewenangnya? Dia tidak pantas untuk mengklarifikasi atau meneliti kepada peserta. Cukuplah Pokja pemilihan melakukan hal tersebut. Kalau PPK ingin meneliti dan turun juga mengklarifikasi, ada indikasi. Jangan-jangan ada niat jahat di sana untuk memenangkan penawaran tertinggi. Mungkin sudah ada komitmen kalau menang penawar tertinggi, selisih yang 500 juta ini akan dibagi-bagi. Ini menjadi dasar para APIP untuk meneliti apa niat dari PPK tersebut menunda-nunda untuk menerbitkan SPBBJ penawar terendah. Kalau tadi penawar tertinggi yang dimenangkan oleh Pokja, bisa saja ini penawar tertinggi, jangan-jangan Pokja juga ingin mau menikmati. Tapi ini yang dimenangkan penawar terendah. Ada yang dijaga oleh Pokja pemilihan di sana, yaitu etika pengadaan.
Salah satu butir etika pengadaan itu adalah mencegah dan menghindari pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Itu yang harus dijaga oleh PPK dan Pokja Pemilihan. Pokja Pemilihan sudah menunjukkan niatnya untuk menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara. Ada 500 juta yang mau diselamatkan oleh Pokja Pemilihan, tetapi PPK hanya karena soal klarifikasi yang dianggap tidak dilakukan oleh Pokja Pemilihan, maka PPK-nya menunda-nunda. Kalau tadi ada yang lebih bisa dilihat dari berita acara hasil pengadaan, mungkin PPK bisa menyatakan ada bukti-bukti. Tapi kalau bukti-buktinya itu hanya anggapan, hanya dugaan saja, Pokja tidak melakukan klarifikasi, maka PPK seperti yang kita sampaikan di awal tadi sudah terlalu jauh mencampuri proses independensi yang dilakukan Pokja Pemilihan. Apalagi yang disampaikan ini, yang diusulkan adalah, yang dimenangkan adalah penawar terendah. Ada selisih 500 juta di sana yang menjadi menghemat keuangan negara. Bukankah seharusnya PPK mendorong penghematan ini? Seharusnya Pokja Pemilihan didorong untuk belanja hemat, bukan dimenangkan penawar yang tertinggi yang mendekati HPS, yakni sekitar 2,6 sekian, yang selisihnya hanya puluhan juta. Jadi saya kira kepada auditor di tingkat inspektorat sudah bisa melakukan audit. Apa niat daripada PPK menunda-nunda ini? Yang diusulkan itu penawar terendah. Saya kira kepada para APID ya sudah bisa menyusun sebuah program audit, baik dia audit reguler atau mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan audit investigasi. Demikian saya kira, semoga ke depannya antara Pokja Pemilihan dan PPK ada sinergi dalam rangka belanja hemat dan mematuhi tujuan pengadaan, kebijakan pengadaan, prinsip-prinsip pengadaan, dan etika pengadaan. Demikian, terima kasih. Salam pengadaan, salam audit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.